Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kembali jawaban Tuhan atas kekhawatiran. Ini merupakan seri konseling bagian yang ketiga. Kita akan melihat beberapa teks, baik dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, Yohanes 14, Filipi pasal 4 ayat 16, dan 1 Petrus 5 ayat 7. Dan tentu masih banyak ayat-ayat lain yang saudara bisa membacanya di dalam Alkitab. Saya hanya ingin membaca satu ayat dari pasal 6, Injil Matius, ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa kekhawatiran itu sesuatu hal yang sangat lumrah sekali dalam hidup manusia. Pertanyaan yang pertama, siapa yang tidak pernah khawatir? Jawabannya pastilah tidak ada. Itulah sebabnya sebagian orang berpikir dan beranggapan bahwa kekhawatiran itu merupakan hal biasa yang dihadapi oleh manusia. Kekhawatiran merupakan bagian dari kelemahan manusia. Itulah sebabnya dalam Alkitab dicatat, janganlah kamu khawatir. Benarkah pandangan ini? Apakah kekhawatiran hanya merupakan kelemahan manusia? Jadi, mohon maklum ya, itulah kira-kira pandangan banyak orang terhadap kekhawatiran. Mari kita perhatikan. Alkitab mengajarkan kekhawatiran adalah dosa. Kekhawatiran tidak dipandang hanya sebagai satu kelemahan atau kegagalan yang dapat dimaafkan, karena setiap orang pasti pernah khawatir. Kekhawatiran adalah dosa. Mengapa? Setiap perintah yang Tuhan berikan yang tidak ditaati adalah dosa. Sangat mengejutkan kalau saudara memperhatikan teks-teks yang saya sudah cantumkan tadi. Bahwa setiap kali ada ayat atau referensi tentang kekhawatiran dalam Alkitab, hal itu disampaikan dalam bentuk imperatif atau perintah. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 yang saya sudah baca tadi, janganlah khawatir akan hidupmu. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, berhentilah memberi jalan kepada kekhawatiran. Lebih jauh lagi ketika firman Tuhan membahas masalah kekhawatiran, selalu dalam hubungan dengan orang percaya. Jadi ada dua poin penting. Kekhawatiran itu dosa, dan kekhawatiran itu ketika dicatat, diajarkan oleh Tuhan Yesus, para rasul dalam Alkitab, selalu dalam hubungannya dengan orang yang percaya. Artinya, yang selalu memiliki dosa kekhawatiran justru orang-orang yang sudah percaya. Tidak ada yang membahas masalah kekhawatiran dalam diri orang yang tidak percaya, karena ada banyak alasan mengapa orang tidak percaya harus memberi jalan kepada kekhawatiran. Ini yang kita perhatikan. Kemudian mari kita lihat. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1, janganlah khawatir akan hatimu. Tentu ketika kita membaca bagian ini, kita harus mengerti konteks yang khusus, konteks yang eksklusif antara Yesus dengan murid-muridnya. Itu adalah sebuah perintah. Tuhan menyadari bahwa murid-muridnya sedang gelisah, dan dia menyuruh mereka berhenti khawatir. Dia tidak memberikan nasihat, anak-anak, alangkah baiknya jika kamu tidak melakukannya. Atau maukah kalian berhenti?
Tetapi sesungguhnya di dalam teks itu jelas sekali ia memberikan satu perintah. Jangan khawatir. Ini yang perlu kita tegaskan. Kemudian, Rasul Paulus juga dalam menghadapi masalah yang sama berkata, janganlah kamu khawatir akan sesuatu yang tidak ada artinya. Dalam Filipi 4 ayat 6, sekali lagi sang Rasul tidak memberikan nasihat seperti yang sering ia lakukan dalam banyak kesempatan. Ia memberikan perintah yang spesifik. Janganlah khawatir akan apapun juga. Petrus ketika berbicara tentang masalah yang sama berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia Tuhan yang memelihara kamu. Kata care berarti kecemasan atau kekhawatiran. Ini yang kita bisa perhatikan. Kemudian mari kita perhatikan, ketika sebuah perintah diberikan dalam Alkitab, maka tidak ada pilihan atau perintah itu bukan opsi. Bukan kita yang mendengar perintah itu yang menentukan kita lakukan atau tidak. Tetapi itu satu keharusan. Jika kita ingin menjadi anak-anak Allah yang ingin memanifestasikan gambar Yesus Kristus dan menjadi serupa dengan gambarnya, maka seharusnya kita mentaati perintah-perintah yang diberikannya kepada kita. Ketika perintah tersebut tidak dipenuhi, maka anak-anak Allah telah berdosa dalam ketidaktaatannya. Ini yang kita perhatikan. Jadi, pertama-tama kita harus dengan jujur menghadapi fakta bahwa kita menyerah kepada kekhawatiran. Kita sedang tidak mentaati perintah Allah yang spesifik dari kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada orang percaya atau anak-anaknya, dan kita tidak berkenan kepadanya karena dosa, yaitu kekhawatiran kita. Ini yang kita perhatikan. Jadi sangat jelas, ya, kita tidak boleh mereduksi nilai firman Tuhan bahwa kekhawatiran itu hanyalah sekedar kelemahan, tetapi itu adalah dosa. Dan itu diberikan sebagai perintah, dan itu diberikan khusus kepada orang-orang yang sudah percaya. Kita lihat selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Apa yang kita maksud dengan kekhawatiran? Apakah itu berarti bahwa seorang bapak atau ayah tidak boleh memikul tanggung jawab atas rumah tangganya? Apakah ia tidak boleh melihat ke depan dan merencanakan kebutuhan bagi keluarganya? Apakah ia tidak boleh berpikir dan membuat rencana ke depan dalam pekerjaan-pekerjaan untuk mencukupi keluarganya? Apakah ia tidak boleh menyediakan dana untuk tagihan-tagihan yang harus dipenuhi pada awal-awal bulan tertentu? Apakah dia membiarkan mereka atau seorang ayah membiarkan semua anggota keluarganya untuk mengurus diri mereka sendiri? Dan itu suatu hal yang seringkali ditanyakan. Apakah itu termasuk dalam kategori kekhawatiran? Apakah itu yang dimaksud ketika dikatakan jangan khawatir? Mari kita lihat. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak menyediakan kebutuhan bagi rumah tangganya lebih buruk daripada orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan dikatakan kita harus justru belajar, ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dikatakan di dalam bagian firman Tuhan, ya, bahwa mereka menggunakan harta benda dan menggunakannya dengan bijaksana sebagai investasi bagi Tuhan. Ini yang kita perhatikan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Di mana kita harus menarik garis pemisah antara perencanaan matang untuk kebutuhan masa depan kita dan keluarga kita dengan kekhawatiran dan kepedulian yang sesungguhnya itu tidak berkenan atau dilarang oleh firman Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, satu kerja keras atau satu pemikiran tentang masa depan seorang tua kepada anggota keluarga dengan kekhawatiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam terang pengajaran Tuhan yang kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat 25 dan Yohanes 14 ayat 1 serta pengajaran Paulus dalam Filipi 4 ayat 6. Kekhawatiran adalah rasa cemas
yang timbul karena memikul tanggung jawab yang tidak mampu kita laksanakan. Saudara catat baik-baik. Jadi itu sesungguhnya arti kekhawatiran menurut teks-teks ini. Ya. Dalam perintahnya, Kristus tidak bicara tentang memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu adalah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Ia berbicara tentang memikul tanggung jawab orang lain, yaitu tanggung jawab Allah yang tidak dapat kita pikul karena kita tidak dapat menggantikannya. Jadi teman-teman harus betul-betul dapat memahami ini dengan baik. Ketika kita menjadikan tanggung jawabnya atau tanggung jawab Allah sebagai tanggung jawab kita, kita mendapati bahwa kita telah memikul beban berat yang tidak dapat kita lepaskan. Jadi sesungguhnya itulah kekhawatiran. Kita mencoba mengambil alih tanggung jawab yang sesungguhnya bukan menjadi tanggung jawab kita. Apalagi itu dikatakan tanggung jawab Tuhan yang pasti tidak akan bisa dapat kita pikul. Kemudian berikutnya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang telah hancur karena mereka tidak mau membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Ya, saya ulang. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang telah hancur karena mereka tidak mau membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dan membiarkan Tuhan memenuhi apa yang telah Dia pikul sebagai tanggung jawabnya bagi kita. Kita telah memikul tanggung jawab yang tidak pernah Dia limpahkan kepada kita. Dan kita akan mengalami kehancuran secara fisik, mengalami kesehatan yang buruk, mengalami pikiran yang kacau balau, mengalami kemerosotan kekuatan dan tenaga kita karena kita mencoba memenuhi perintah untuk menyerahkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Allah kepada Allah dan hanya memikul hal-hal yang Allah dalam kehendaknya telah percayakan kepada kita dengan kapasitas kita yang terbatas. Jadi teman-teman perhatikan, kita seringkali salah memahami ayat-ayat ini. Ketika kita tidak membiarkan Allah atau tidak menghormati Allah sebagai Allah dan kita mencoba memikul apa yang tidak harusnya kita pikul, itulah sesungguhnya akar dari kekhawatiran kita. Ya, kemudian dalam Matius 6 ayat 25 terdapat dua area utama. Teman-teman bisa baca Alkitabnya, di mana seorang akan memikul tanggung jawab yang tidak dapat ia lakukan sendiri. Pertama, tanggung jawab yang pertama sesungguhnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi. Jangan kamu khawatir akan hidupmu dan akan apa yang kamu makan atau akan apa yang kamu minum. Itu yang pertama. Yang kedua, bidang kehidupan yang juga masih bersifat materi. Di bidang tubuh yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan pemeliharaan tubuh. Dan janganlah kamu memikirkan tentang tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Perhatikan, ini menjadi catatan untuk kita, bahwa Kristus dalam konteks ini tidak pernah menyinggung kekhawatiran bersangkut paut dengan hal-hal yang rohani. Karena orang berdosa tidak dapat menyumbangkan apapun untuk keselamatannya. Dan Yesus Kristus sebagai anak Allah bergantung sepenuhnya kepada kesetiaan Bapa untuk menopangnya dalam keselamatan yang disediakan Bapa di dalam Kristus. Maka area hal-hal rohani tidak termasuk dalam pertimbangan Tuhan mengenai kekhawatiran. Ini yang kita lihat. Tuhan Yesus mengenali dua area di mana manusia akan menyerah pada kecemasan dan kekhawatiran yang menggerogoti hidupnya. Pertama, mengenai hal-hal materi dalam kehidupan ini. Ketika Dia berkata, apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, Dia berbicara tentang area yang luas dari hal-hal materi yang sangat dihargai oleh manusia. Ya, misalnya seperti apa? Berapa banyak uang yang ada? Investasi keuangan kita, perabot-perabot rumah tangga yang kita miliki, kenyamanan materi yang dapat kita nikmati dan seterusnya. Seseorang mungkin begitu terikat kepada hal-hal yang bersifat materi, sehingga ia menemukan dirinya hancur oleh apa yang tidak dimilikinya dan bukan oleh apa yang dimilikinya.
Artinya orang yang khawatir ini bukan kepada apa yang dimilikinya. Tetapi kekhawatiran itu apa yang kita khawatirkan tentang apa yang tidak kita miliki. Berikutnya saudara, bidang kedua adalah kecemasan atau kekhawatiran yang tidak wajar mengenai tubuh. Bagaimana tubuh akan dipertahankan? Bagaimana tubuh akan dipelihara dan dilindungi? Bagaimana cara menangkal kelemahan fisik dan penyakit demi penyakit, bahkan sampai kepada kematian. Jadi Kristus yang berurusan dengan bidang-bidang di mana murid-muridnya memiliki masalah khusus, memberikan perhatian khusus pada apa yang membawa begitu banyak kecemasan dan kekhawatiran pada manusia saat ini. Hal-hal materi dan kesejahteraan fisiklah yang menjadi fokus kekhawatiran manusia. Ini yang kita perhatikan. Maka solusi untuk mengatasi kekhawatiran, kita akan lihat sesuai dengan firman Tuhan yang saya sudah tampilkan tadi. Ada 3 bagian dari jawaban Allah untuk mengatasi kekhawatiran. Yang pertama, Kristus berkata, janganlah khawatir, janganlah gelisah, ya, atau janganlah menyerahkan diri kepada kekhawatiran. Yohanes 14 ayat 1. Ya. Ada banyak alasan mengapa murid-murid harus khawatir. Itu yang saya katakan tadi, waktu kita membaca Yohanes pasal 14, kita harus sungguh mengerti konteks keeksklusifan bagian-bagian firman Tuhan ini bicara kepada kelompok murid yang khusus. Ya, ini yang kita lihat. Selama 3,5 tahun, Yesus telah memanggil mereka untuk mengikuti Dia, dan Ia sendiri telah memenuhi setiap kebutuhan mereka. Ini berhubungan dengan panggilan dan kehidupan mereka. Ini yang kita lihat. Ya, sebelumnya mereka telah menjadi pengusaha yang mandiri, pekerja ini dan itu, tetapi mereka telah dipanggil keluar dari pekerjaannya, dan sekarang mereka tidak lagi memiliki sarana pendukung. Ini pikiran yang sangat manusiawi. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dalam Yohanes 14 itu dan seterusnya nanti kita lihat ini adalah khotbah perpisahan Yesus dengan murid-murid. Kalau kita sudah meninggalkan pekerjaan kita dan selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mencukupi semua kebutuhan kita, sedangkan kita tidak punya sarana pendukung lagi, ketika Yesus pergi, ini memunculkan kekhawatiran bagi murid-murid supaya kita bisa mengerti perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 14 itu. Ya. Namun Yesus telah menyediakan kebutuhan mereka. Mereka tidak pernah kekurangan makanan. Mereka telah mendapatkan pakaian yang cukup. Mereka telah dilindungi, dibimbing, dan diarahkan ke segala sesuatu yang mereka butuhkan telah disediakan oleh Tuhan. Sekarang, Dia telah memberitahu mereka bahwa Dia akan pergi. Itu yang saya katakan. Jadi ini konteks perpisahan secara fisik. Dan mereka mulai menyadari bahwa Dia yang selama ini menjadi sumber berkat bagi hidup mereka akan pergi. Lantas, dari mana kami akan menerima berkat? Khawatirnya manusia, termasuk murid-murid Yesus. Mereka menyimpulkan bahwa Ia tidak akan lagi memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka berkata, kami seperti anak-anak yatim piatu. Ya, tapi tentu kita bersyukur bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka sedemikian rupa. Bahkan Kristus memahami perasaan mereka dan Ia berkata, aku tidak akan membiarkan kamu dalam kesesakan. Yang secara harafiah berarti, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Mengetahui kekhawatiran mereka akan kebutuhan hidup yang bersifat materi, Kristus sadar bahwa mereka telah menyerah pada masalah rohani, yaitu kekhawatiran dan kegelisahan tentang hal-hal yang bersifat materi. Yesus mengetahui mengapa kecemasan mereka datang, sehingga Dia memberikan kepada mereka obat penawar pertama untuk setiap kekhawatiran, apapun penyebabnya. Obat penawar pertama tentang kekhawatiran, apapun penyebab kekhawatiran itu. Karena kamu percaya kepada Allah, maka kamu juga harus percaya kepadaku. Itu kalimat Yesus. Iman adalah obat penawar bagi kekhawatiran. Iman, percaya, mempercayakan diri. Ini yang kita perhatikan. Dalam Matius 6 ayat 26,
Tuhan menunjukkan betapa bodohnya seorang yang khawatir ketika ia memiliki Bapa surgawi. Lihatlah burung-burung di udara. Allah kan yang menciptakan mereka. Hubungan Allah dengan burung-burung itu hanyalah merupakan hubungan yang bersifat impersonal, bukan personal. Tetapi apa yang dilakukan Allah sebagai pencipta burung-burung itu, mereka tetap dipelihara, diberi makan. Ini yang kita perhatikan, saudara. Kemudian, apa yang dikhawatirkan para murid? Bahwa mereka tidak akan memiliki makan lagi ketika sang guru yang mensapot mereka selama ini sudah akan begitu meninggalkan mereka. Itulah yang mereka khawatirkan. Dalam Yohanes 14, Yesus berkata, jika Allah sang pencipta memperhatikan seekor burung yang tidak berarti apa-apa dalam ciptaannya, apakah kita berpikir Dia yang memiliki hubungan yang begitu intim dengan murid-murid dan Dia adalah Bapa kita akan melupakan anak-anaknya? Tentu ini sesuatu hal yang sangat mustahil. Tapi di sini letak krisis yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Sekali lagi, bukan orang-orang yang tidak percaya, tapi sungguh-sungguh orang yang percaya, orang yang khusus. Itulah murid-murid. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya hari ini? Ya toh? Ini yang kita harus perhatikan. Jika Allah sang pencipta tidak dapat melupakan seekor burung yang tidak memiliki hubungan personal pribadi dengannya, apakah kamu pikir Dia dapat melupakan anaknya yang memiliki hubungan pribadi dengan Dia? Siapa itu? Murid-murid dalam konteks itu. Tetapi saudara dan saya yang mendengarkan tayangan ini, kita juga tidak mungkin ditinggalkan oleh Dia. Jadi, pertanyaannya, mengapa harus khawatir? Ya. Kemudian dia melanjutkan, mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Lihat bunga bakung, ya, yang tumbuh dengan tidak bersusah payah, tidak memintal benang, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemuliaannya tidak berpakaian seperti salah satu dari bunga-bunga itu. Ayat 28-29. Siapa yang merangkai bunga bakung itu? Jawabnya pasti Allah. Ya. Penerapannya bagi kita, jika Allah mendandani rumput di padang, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Saudara perhatikan ini kalimat Yesus. Apa yang mencirikan murid-murid yang menyerah kepada kekhawatiran dalam perikop ini? Mereka memiliki iman yang sangat kecil. Ya. Lanjutkan. Obat penawar dari rasa khawatir adalah percaya kepada Allah. Karena Allah mengetahui setiap kebutuhan setiap burung, lebih jauh lagi Dia tahu kebutuhan setiap helai rumput di padang, dan Allah sang pencipta setia kepada ciptanya dan memastikan kebutuhan seluruh ciptaan yang tidak memiliki hubungan personal itu terpenuhi. Catat baik-baik. Ini yang kita harus betul-betul pegang. Jika Allah melakukan hal itu bagi ciptanya, bukankah Ia akan melakukan hal yang sama bagi anak-anaknya? Bukankah Ia akan melakukan hal yang sama bagi saudara dan saya yang sama-sama menyaksikan tayangan ini? Ini harus kita pegang baik-baik. Jadi Kristus menunjukkan bahwa obat penawar bagi kekhawatiran adalah membiarkan Allah menjadi Allah. Dan jika Allah telah menyatakan dalam firman-Nya bahwa Dia memikul tanggung jawab tertentu, kita diminta untuk percaya bahwa Allah itu baik dan akan memenuhi apa yang Dia janjikan. Kita lihat berikutnya dalam perikop yang sama. Kristus menunjukkan kesia-siaan kekhawatiran. Ia berkata, apa gunanya kekhawatiran bagimu? Dengan kekhawatiran, dapatkah kamu menambah sahasta saja dalam hidupmu? Ini pertanyaannya ya. Kekhawatiran tidak menghasilkan apa-apa kecuali membinasakan orang-orang yang mengkhawatirkan itu sendiri, sehingga tidak ada gunanya. Kemudian Yesus menunjukkan bahwa Allah mengetahui kebutuhan kita dan tidak mengabaikan kekurangan kita. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Matius pasal 5 ayat 30. Matius pasal 6 ayat 32. Ini yang kita perhatikan teman-teman.
Penangkal kedua atau obat penawar kedua dari kekhawatiran dicatat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Kata menyerah berarti menyerahkannya kepada orang lain. Seperti saudara melepaskan tangan saudara dan biarkan orang lain menanggungnya untuk saudara. Pemazmur memiliki pemikiran yang sama ketika ia berkata, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menanggungnya. Ada sebuah kebenaran yang sangat berharga di sini, yang sering kali kita lupa. Karena bagi kita, kalau kita bisa mengartikan secara sederhana, kalau dikatakan membuang berarti mengambil sesuatu dan kemudian melemparkannya. Ya, jika kekhawatiran kita tidak terlalu besar, mungkin kita dapat melakukannya. Tapi bagaimana jika kekhawatiran itu adalah satu kekhawatiran yang betul-betul bersifat kronis, berat, dan meremukkan dan menghancurkan kita? Maka kekhawatiran itu terlalu berat untuk dapat kita pungut dan dapat kita lemparkan kemana saja dengan cara kita sendiri. Ini satu penggambaran yang sebenarnya dijelaskan istilah menyerahkan dari ayat ini, baik Petrus maupun apa yang dikatakan pemazmur tadi. Kekhawatiran itu akan menekan kita dan kita akan runtuh di bawah beban mereka. Bagaimana cara kita menyingkirkan semua itu? Pemazmur menggunakan kata yang berarti menggulung dan menggulingkan. Ya, ini yang kita perhatikan, teman-teman. Ini kalau saya bisa menggambarkan istilah menggulingkan itu, ya, itu kalau kita bisa membayangkan kita sedang memikul satu beban berat di pundak kita. Oke, beban itu sangat berat yang membuat kaki kita sampai gemetar. Pertanyaannya, mengapa? Apakah beban itu datang sendiri atau dia akan terlepas sendiri? Atau dia secara otomatis ada di pundak kita? Mengapa dia berada tetap di pundak saudara? Kira-kira, bukankah karena dengan kekuatan yang tersisa saudara sedang berpegang pada beban itu? Saudara bisa bayangkan? Beban yang berat, saudara sedang pegang. Maka dia akan menimpa saudara, bahkan akan meremukkan seluruh tubuh kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya beban itu terlepas? Maka saudara harus mulai mengerutkan, merenggangkan tangan yang memegang benda itu, beban yang berat itu. Dan secara otomatis dia akan jatuh dan saudara akan ada dalam satu kelegaan. Ini satu ilustrasi yang sebenarnya disebutkan oleh Petrus maupun pemazmur dalam istilah menyerahkan. Ya, ini yang kita bisa lihat. Ketika Petrus berkata untuk menyerahkan semua bebanmu kepadanya, ia sedang berbicara tentang satu tindakan komitmen yang pasti. Di mana anak Allah, Yesus sendiri berkata kepada Bapaknya, aku telah menanggung beban ini, tetapi aku tidak akan menanggungnya lagi. Aku akan melepaskan cengkeramanku terhadapnya dan membiarkannya menggelinding sehingga beban itu jatuh dari pundakku, kata Yesus, ke pundakmu, Bapa. Ya, mari kita lanjutkan. Saudara-saudara, kekhawatiran kita tetap ada di sana, seperti ilustrasi yang saya gambarkan tadi, karena kita tetap memegangnya. Oke. Tetapi jika kita mau mengendurkan genggaman kita pada beban itu dan membiarkannya menggelinding di atas Tuhan, tanda kutip, maka kita akan mendapati bahwa Dia akan menopang kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ini adalah penangkal kedua dari rasa khawatir. Harus ada penyerahan yang khusus kepada Tuhan atas apa yang menjadi kekhawatiran kita. Kita harus melonggarkan cengkeraman kita kepada beban-beban sehingga hal itu dapat bergulir, menggelinding kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Petrus maksudkan ketika dia berkata, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan dan lupakanlah semua itu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia memelihara kamu.
Saudara, solusi yang berikutnya, ini yang solusi yang ketiga, yang terakhir, tentang kekhawatiran, disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, yaitu tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, permohonan dengan pengucapan syukur. Ya, permintaan kita menurut ayat 6 adalah mengenai kebutuhan yang membuat kita khawatir. Ini konteks doanya Paulus. Paulus mengatakan bahwa penangkal dari kekhawatiran ini adalah doa dan permohonan. Ya, ini yang kita perhatikan. Hal ini pada dasarnya tidak berbeda dengan 1 Petrus 5 ayat 7. Tetapi Paulus memberi kita cara bagaimana seorang anak Allah menyerahkan bebannya kepada Tuhan, sedangkan Petrus memberi cara bagaimana ia menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Ya, jadi ada teori dan praktek yang sungguh-sungguh dari kedua rasul ini dijelaskan dalam Alkitab. Paulus menyampaikan permintaannya kepada Tuhan dan kemudian meminta Tuhan secara khusus untuk melakukan sesuatu terhadap kebutuhan yang menyebabkan kekhawatiran dalam hatinya. Paulus menambahkan frase dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, betapa sederhana dan jelasnya firman Tuhan ini. Tidaklah sulit untuk memahami fakta-fakta yang sederhana ini. Allah mengetahui kebutuhan kita dan memiliki kuasa untuk memenuhinya. Dia akan memenuhi kebutuhan kita ketika kita percaya kepadanya dan meminta Dia untuk melakukannya. Dia mengundang kita untuk datang dengan apapun yang membuat kita khawatir, cemas. Biarkan hal itu bergulir kepadanya. Dan Dia akan meletakkan tangannya di bawah dan menanggungnya ketika kita mengendurkan pegangan kita. Adakah yang lebih sederhana lagi? Namun, saudara, sebagai nasihat yang terakhir dari firman Tuhan ini, banyak dari kita yang telah memberi jalan kepada kekhawatiran yang dilarang dalam Alkitab. Karena kita tidak mengikuti prosedur sederhana untuk menyerahkan diri kepadanya, mengharapkan Dia memenuhi kebutuhan kita, karena Dia adalah Bapa kita. Saudara, ini firman Tuhan yang singkat, seri ketiga, seri konseling yang ketiga, tentang jawaban Tuhan atas kekhawatiran. Saudara bisa menonton video ini sampai dengan selesai dan coba saudara menyimak. Dan tentu ini bukan teori, ini menjadi pengalaman hidup hamba-hamba Tuhan, termasuk hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.